Pagi. Selamat pagi. Pagi. Oke. Jadi kita mulai dulu dengan yel SMK. Bisa? SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK? Luar biasa. Jadi hari ini kembali lagi dengan saya. Ya, kita akan mengikuti pembelajaran hari ini. Tapi sebelum memulai pembelajaran, kita mulai dengan doa. Berdoa dimulai. Selesai. Sambil diperhatikan dulu, ya, mana tahu ada sampah di sekitarnya. Makasih, Pak. Oke, lihatin dulu ya. Ya, Pak. Silakan kalau saya panggil namanya, angkat tangannya. Agung, Ya, Pak. Alwan, Hadir, Pak. Muhammad Aldo, Hadir, Pak. Tri. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Anak-anak sekalian, kira-kira masih ingat nggak pelajaran kita yang minggu lalu? Ingat. Coba, siapa satu-satu yang ingat? Coba, Marida. Pelajaran minggu lalu yaitu cara menggunakan palu dan doli. Oke, terima kasih. Jadi materi kita minggu lalu, coba diperhatikan di slide. Ya. Di sini ada beberapa proses perbaikan penyok pada bodi. Kalau kita ulangi, kalau yang ini apa ini? Palu dan doli. Oke, jadi ini sudah kita pelajari dan pelajaran kita selanjutnya adalah melaksanakan pendemulan. Oke, baik. Jadi tahapan-tahapan yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan pengecatan ulang, yaitu yang pertama pengetokan. Setelah kita ketok, kita lakukan proses pendemulan. Ya, proses pendemulan. Setelah didempul, kita lakukan proses pengecetan. Jadi materi kita hari ini adalah melaksanakan pendemulan. Oke, ya di slide. Kira-kira siapa yang bisa menganalisa? Saya, Pak. Dari gambar, coba. Guys, Seorang pria sedang memikirkan mobilnya yang sedang ringsek supaya menjadi seperti semula. Dan saya pasti akan pergi ke bengkel mobil resmi yang sudah terjamin. oke, beri tepuk tangan. Kira-kira siapa yang setuju dengan guys? Ketika mobilnya ringsek, ya, yang kita pikirkan itu adalah bengkel resmi. Bagaimana caranya supaya dia kembali ke bentuk semula? Siapa yang setuju kira-kira? Ya, Pak. Oke, saya pikir semuanya pasti setuju. Ada yang menunggu nggak? Ada ya. Solusi saya adalah pergi ke bengkel perbaikan bodi. Nah, setelah belajar ini, anda ini mampu melakukan perbaikan pada kendaraan anda yang penyok. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ya menjelaskan macam-macam proses pendempulan. Ya, sesuai dengan SOP. Yang kedua, menganalisa langkah-langkah pendempulan dengan baik dan benar sesuai dengan SOP. Jadi harapannya setelah belajar ini Anda mampu menjelaskan ya bagaimana prosedur langkah-langkah pendempulan sesuai dengan SOP. Nah, kira-kira setelah dilakukan pengetokan, bisa nggak kendaraan kita langsung seperti ini? Tidak bisa. Setelah diketok harusnya didempul dulu. Jadi sebelum kita lakukan pendempulan, Anda ya harus memahami bahwasanya ada beberapa hal yang perlu Anda hindari ketika melaksanakan proses pendempulan. Yang di sini ada defek pendempulan, ya, defek pendempulan. Ini beberapa cacat akibat salah dalam melakukan pendempulan. Yang pertama pinhole, ya. Yang pertama pinhole terjadi karena proses persiapan permukaan yang tidak baik. Yang
Kedua, putih mat. Ini bisa karena kurang gosok, betul. Ada yang lain? Bisa karena dempulnya tebal, atau bisa jadi dempulnya apa tadi? Kurang. Oke, betul. Ya. Yang ketiga, cracking. Ini akibat apa? Karena dempul tidak menempel pada bodi. Ini bisa jadi karena apa? Terlalu tebal. Bisa karena mungkin pada saat melakukan pendempulan primernya tidak tebal. Penggunaan kertas pasir yang salah. Ya. Tidak menggunakan amplas sesuai dengan gridnya. Jadi jangan nanti Anda pada saat pengamplasan Anda menggunakan amplas yang halus baru ke kasar. Anda harus pakai dari yang grid paling kasar ke grid yang paling rendah. Nah, defect di sini itu semuanya terjadi karena apa? Prosedur pendempulan yang tidak tepat. Kira-kira semuanya sudah pernah melakukan pendempulan tidak? Sudah sesuai SOP tidak? Belum. Masih banyak tidak menggunakan SOP. Jadi harapannya dengan pelajaran kita hari ini, ya, anak-anak sekalian dapat melakukan ya proses pendempulan sesuai dengan SOP. Ketika defect itu Anda bisa atasi, kesalahan-kesalahan itu bisa Anda atasi, maka saya yakin hasil ya kerja Anda pasti akan sangat bagus. Anda akan menjadi mekanik-mekanik yang handal. Kira-kira ada yang mau jadi mekanik yang handal nggak? Mau? Kalau mau berarti harus ikut aturan. Siapa yang mau ikut aturan? Oke, siap. Berikan tepuk tangan. Anda sekalian, saya mau Anda melihat video yang akan saya tampilkan. Perhatikan dan ya direnungkan. Luar biasa, beri tepuk tangan dulu. Ini ya video yang memotivasi kita untuk terus berusaha, untuk terus berjuang. Jangan pikirkan Anda siapa hari ini, tapi bermimpilah, berjuanglah untuk Anda jadi siapa nantinya di hari yang akan datang. Oke, semangat! Semangat! Saya akan menampilkan video praktek pendempulan, ya. Jadi silakan anak didik kami dituliskan hal-hal yang penting, ya, terkait pendempulan. Jika ada yang kurang paham nanti silakan ditanyakan. Silakan. Pagi Anda sekalian, kembali lagi dengan saya. Di mana hari ini kita akan melakukan praktek pendempulan. Itu kelanjutan dari pembelajaran kita minggu lalu, pengetokan. Kita butuh pendel. Yang kedua, kita butuh strike gauge atau mistar baja untuk melakukan pengamplasan. Ini namanya pendel. Dan yang terakhir dempul. Jadi tahapan yang pertama yang kita lakukan untuk melakukan proses pendempulan yaitu melakukan analisa kerusakan. Untuk infrared kita atur dia di jarak infrared. Jadi demikian yang ingin saya sampaikan. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Selamat
itulah video pembelajarannya. Kira-kira jelas nggak informasi yang disampaikan? Jelas. Jelas? Jelas. Ada pertanyaan? Ada. Pas? Pas. Oke, itu dulu. Sekarang kita masuk ke tahap diskusi, ya. Jadi nanti saya bagi kelompoknya, yang ini kelompok A, B, C, D. Untuk kelompok A silakan ditulis mengenai pinhole. Kelompok B putih mak. Kelompok C cracking. Kelompok D sanding scratch. Bagaimana solusi? Ya, solusi yang harus Anda lakukan ketika bodi penyok ini selesai diketok. Oke, bisa? Bisa. Oke. Jadi silakan atur posisi duduknya, langsung bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Saya beri waktu 1 menit. Jadi yang pertama selesaikan dulu ya mengenai defek-defek pada saat pendempulan. Yang kelompok A silakan dicari penyebab terjadinya pinhole. Yang B putih mak, yang C cracking, dan D sanding scratch. Dan tahapan-tahapan proses pendempulan silakan diuraikan, ya, diuraikan sesuai dengan SOP. Kita beri waktu 10 menit atau 15 menit? 10 menit. 10 menit, cukup? Cukup. Oke, silakan. Kita langsung presentasi ya. Ya. Nah, kelompok mana yang lebih dulu nih? Kelompok pinhole. Iya Pak. Sudah? Sudah Pak. Yang pertama yang harus dilakukan adalah bahan untuk mendempul seperti sarung tangan, masker, earplug, kacamata bening. Lalu yang kedua, alat dan bahan yang dibutuhkan: finder, scrap, istar baja, infrared, bahan yaitu dempul plastik dan hardener. Sudah Pak. Itu Oke, presentasi. berikan tepuk tangan. Oke, baik. Jadi kelompok A sudah memaparkan hasil diskusinya, tetapi ada yang kurang menurut saya, tahapan-tahapan proses pendempulannya. Kira-kira ada kelompok lain yang bisa menambahkan hasil paparan diskusi kawan kita? Ada? Saya Pak, Oke, silakan, Patan. mencampur hardener sebaiknya 10% dari jumlah dempul. Oke, mantap. Berikan tepuk tangan. Yang selanjutnya kelompok B, silakan. Langkah-langkah mendempul. 1. Persiapan sebelum mendempul. Sebelum mendempul, menyiapkan beberapa alat dan bahan mendempul serta memperlengkapi diri dengan masker dan sarung tangan, masker, earplug, kacamata bening. 7. Lakukan pengampasan dengan kertas pasir dari grid paling kasar ke grid yang paling halus. Oke, berikan tepuk tangan. Oke, kelompok C, silakan. Siapa yang memaparkan? Saya Pak. Oke, Saya dari kelompok cracking Pak. ya, silakan. Dempul terkupas karena dempul tidak menempel pada bodi atau dempul terlalu tebal. Langkah-langkah mendempul. Persiapan sebelum mendempul. Sebelum mendempul, menyiapkan beberapa alat dan bahan mendempul. Melengkapi diri dengan masker dan sarung tangan. Dari grid paling kasar ke grid yang paling halus. Oke, berikan tepuk tangan. Oke, baik. Jadi tadi kawanku yang bagian cracking sudah memaparkan materinya, tapi ada timbul pertanyaan. Kira-kira bagaimana solusi yang tepat yang bisa kita lakukan untuk mengatasi cracking itu? Masalah utamanya itu apa sih? Coba kelompok mana yang bisa menjelaskan? Kelompok kami Pak. Oke, silakan. Baiklah, untuk mengatasi cracking,
sebaiknya sebelum dilakukan proses pendempulan, dilakukan proses primer terlebih dahulu, supaya pendempulannya dapat melekat dengan sempurna. Baiklah Pak, itu. Oke, berikan tepuk tangan. Oke, baik. Jadi memang cracking itu diawali oleh kesalahan pada waktu melakukan primer, ya, atau epoksi primer. Jadi epoksi itu gunanya ada dua, menambah daya rekat daripada dempul, dan yang kedua melindungi panelnya itu dari proses perkaratan. Jadi defek-defek yang sudah Anda diskusikan masing-masing itu harus ditanggulangi, itu harus dicegah supaya ya hasil yang kita kerjakan pada saat pendempulan itu maksimal. Karena apa? Keberhasilan pengecatan itu ditentukan oleh keberhasilan pendempulan. Jadi artinya ketika kita gagal mendempul, maka hasil pengecatannya juga pasti akan gagal. Oke, bisa paham? Paham? Oke, baik. Jadi luar biasa, masing-masing kelompok sudah memaparkan materinya, dan terima kasih buat kerjasamanya, antusiasmenya. Harapan saya ditingkatkan cara belajarnya, tetap dibaca-baca materi yang kita sampaikan tadi, dan video pembelajaran yang saya berikan tadi sudah saya kirim di WA Group. Silakan di Google Classroom juga, silakan dipelajari lagi di rumah, dan tahapan-tahapannya itu benar-benar dipahami, karena ke depan kita akan melaksanakan praktek. Jadi ketika Anda mau melakukan praktek, tidak gagap lagi, karena tahapannya sudah dipelajari dengan baik dan benar. Oke? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Pas? Baik. Ya. Kita masuk tahapan lain, yaitu saya mau salah satu dari antara kalian menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran? Ya Pak. Oke, silakan. Oke, kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu beberapa defek pendempulan yang harus dihindari. A. Pinhole. B. Patimat. C. Crashing. D. Sanding scratch. Yang ketiga, mencampur dempul. Campuran sarjana sebaiknya 10% dari jumlah dempul. Yang keempat, membersihkan bagian permukaan fender yang akan didempul. Lakukan pengaplasan dengan kertas pasir dari grade paling kasar ke grade yang paling halus. Oke Pak, sekian kesimpulan itu hari ini. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan. Oke, baik. Jadi inti dari pembelajaran kita hari ini, ya, yang pertama Anda harus memahami bahwasanya ada beberapa defek yang harus Anda hindari ketika melakukan pendempulan. Jadi itulah tahapan-tahapan yang kita lakukan pada saat pendempulan, dan indikator bahwasanya pendempulan itu telah selesai jika kerataan permukaan dempul itu sama dengan panel yang tidak dikerjakan. Jadi ya silakan dipelajari lagi dengan baik dan benar. Minggu depan silakan kita akan lakukan praktek yang berbasis project, yang mana nanti setiap kelompok yang saya bagi hari ini harus melakukan proses pendempulan sesuai dengan SOP dan semua hal-hal yang mendukung proses pendempulan itu. Jadi demikian pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelumnya, kira-kira ada pertanyaan lagi? Tidak ada, Pak. Mas? Oke, terima kasih. Silakan kembali ke bentuk semula. Jadi saya ingatkan kembali, kita akan melakukan praktek minggu depan. Silakan dipelajari dulu hal-hal yang perlu sesuai dengan pembelajaran kita hari ini, ya, dan dijaga kesehatannya, dan mudah-mudahan kita bertemu minggu depan dalam keadaan sehat-sehat. Saya mau kalian lebih semangat lagi, coba kita ulangi yel-yelnya. SMK bisa, SMK bisa, SMK bisa. Tepuk tangan.
berkah. Amin. Oke, seluruhnya kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Sampai ketemu minggu depan. Selamat siang. Siap.